ada suaranya. Ada. Tes, tes. Bentar ya, ini saya kurang jelas. Buka dulu nih. Nah, ini lebih jelas nih. Iya, Pak. Oh, iya. Ini gitarnya boleh dipakai nggak ya? Udah ya. Nggak apa-apa lah. Ya, gimana? Pertanyaan pertama ya. Oke. Sekarang sekolah apa aja? Sekolah onsite, ya lumayan lah, lumayan. Kangen lah. Langsung ke pertanyaan kedua. Kenangan paling seru pas sekolah online itu apa sih? Banyak sih, event sekolah, belajar bareng teman, terus makan di FJ bareng, masih banyak lagi. Apa ya? Ketemu sama teman-teman pastinya, bisa ngobrol-ngobrol pas lagi kelas, di luar kelas. Tapi yang paling kangennya itu apa dari tiga event itu? Event sekolah sih, waterboard, coloran gitu-gitu. Sekarang kan kita belajar online ya. Iya. Pas sekolah Wah, itu seneng banget sih, online. Senang lah pasti, karena kan biasa di sekolah doang, terus sekarang tiba-tiba bisa di rumah, bisa sambil ngelakuin yang lain. Bosan sih sebenarnya sejujurnya. Ya ada bosannya sih, ada bosannya. Iya, bosan banget. Sekarang sih udah bosan banget. Apa tuh? Pasti pengen tau sih, pasti nggak pengen sesuatu yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian. Kita akan memulai ibadah chapel kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan namanya, mendengarkan akan firman-Nya, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Engkau memberkati kami melalui ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berlangsung di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi UPA College yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan masuki ibadah chapel, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar sungguh-sungguh tertuju kepada Kristus. Kita menaikkan pujian dan penyembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Father
and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Grace thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Grace thy faithfulness, grace thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to generate faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian. Dan saat ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua untuk kita mengarahkan perhatian kita, memohon belas kasihan Tuhan agar firman-Nya sungguh-sungguh melawat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, menerangi akan pikiran dan hati kami, agar kami mampu untuk memahami akan rahasia kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakan perintah firman-Mu ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya seluruh waktu pemberitaan firman-Mu di saat ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua,
di mana kami mengalami sekali lagi perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu, dan kami dilawat oleh kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan chapel hari ini kita akan membicarakan suatu tema yang tahun ini menjadi tema dari sekolah kita, yaitu Press On. Dan secara lebih khusus pada kesempatan chapel saat ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan tema pada kesempatan chapel hari ini saya berikan tema kecilnya, yaitu Walk by Faith. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada abad yang ke-18 hadir seorang filsuf dari Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer. Pemikiran dari seorang filsuf ini begitu menarik. Menariknya adalah oleh karena beliau mengusung tema pesimistis di dalam hidupnya. Bukan hanya pola pikirnya yang membawa pemahaman yang pesimis, bahkan Schopenhauer ini menjalani waktu-waktu hidupnya dengan pemahaman pesimis terhadap kehidupannya dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu buah pikirannya yang terkenal adalah dia berkata bahwa hidup kita manusia adalah hidup yang penuh dengan penderitaan dan akan jauh lebih baik bila kita tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia ini. Kenapa kemudian Schopenhauer ini berpendapat bahwa hidup kita adalah penuh dengan penderitaan dan jauh lebih baik kalau kita tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia ini? Karena dia melihat bahwa semua umat manusia terperangkap di dalam lingkaran tanpa harapan. Apa yang dimaksud dengan lingkaran tanpa harapan ini? Dia berkata bahwa kita semua, baik itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah dewasa, bahkan mereka yang sudah sampai di ambang kematian, terjebak akan sesuatu keinginan, di mana semua manusia kemudian digerakkan oleh keinginan, terus-menerus menginginkan sesuatu dalam hidupnya dan berharap untuk sesuatu yang lebih baik. Dan pada akhirnya kemudian keinginan tersebut tidak pernah berhenti sampai akhirnya kemudian dia mati. Secara sederhana, Schopenhauer berkata bahwa manusia akan menginginkan sesuatu terus-menerus dalam hidupnya. Akan terus menginginkannya, akan terus mencarinya, akan terus berusaha merebutnya sampai ia mati dan tidak pernah memiliki apa yang dia inginkan itu. Tetapi yang menarik adalah pada bagian akhir dari dalil-dalil yang diajukan oleh Schopenhauer, dia berkata bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk melepaskan diri kita daripada keinginan-keinginan itu, daripada jebakan-jebakan itu, adalah kita menemukan pencerahan. Wah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Schopenhauer ini. Bahwa sekalipun manusia itu dijerat oleh keinginan, didrive oleh keinginan, dipaksa untuk terus-menerus berada di dalam keinginannya, hasrat untuk memenuhinya, tetapi rupanya di dalam pemikirannya masih ada secerca harapan. Sesuatu yang boleh menjadi usulan bagi setiap umat manusia untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, yang pesimis itu, yaitu pencerahan. Yang dalam bahasa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita kemudian menyebutnya sebagai iman. Jadi ketika hari ini kita akan memikirkan tentang walk by faith, berjalan oleh karena iman, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana caranya kita menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam pencarian akan iman itu, pencarian akan kebenaran itu, dan kemudian menemukan diri kita berpadanan dengan kebenaran itu.
Menarik, Galileo Galilei kemudian memberikan suatu ungkapan bagi kita yang menolong kita untuk memahami bagian ini. Galileo Galilei berkata bahwa manusia adalah pencari ulung atas kebenaran. Namun pertanyaannya, di manakah kebenaran itu dapat ditemukan? Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua adalah pencari kebenaran. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahir barukan di dalam Kristus. Dan di dalam kelahiran baru itu kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita harus berjalan di dalam iman. Kita sungguh-sungguh memahami bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memberikan anugerah iman kepada kita. Dan di dalam anugerah iman itu Allah kemudian telah membenarkan kita. Dan di dalam pembenaran oleh karena anugerah iman itu kita juga percaya bahwa kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita sambil terus merebut akan momentum iman yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Kita terus harus berupaya untuk menjalani hari-hari kita di dalam kesadaran untuk merebut momentum iman tersebut. Tetapi persoalan mendasarnya adalah Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sama-sama menyadari siapa kita. Siapa kita? Sehingga kemudian kita mampu untuk selalu sadar, untuk selalu mengandalkan, untuk selalu mampu merebut momentum iman itu. Siapa kita sehingga kita mampu untuk memastikan bahwa perjalanan kita adalah perjalanan dari iman menuju kepada iman. Siapa yang bisa membuktikan di dalam perjalanan imannya bahwa dia terus-menerus berjalan menapaki tapak-tapak iman. Dari satu jejak langkah iman kepada jejak langkah iman yang lain menuju kepada jejak langkah iman yang lain. Siapa di antara kita yang mampu untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah cukup beriman untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita semua sama-sama sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Kita adalah ciptaan Allah dan itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh harus hadir sebagai pribadi yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Tanpa hadirnya anugerah Tuhan yang terus menolong kita, maka seluruh perjalanan kehidupan kita adalah kesia-siaan. Kita juga harus hadir bahwa kita adalah orang-orang yang masih terjerat di dalam dosa. Tetapi juga yang menarik adalah kita juga harus mengerti, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Oleh karena itu di dalam pemahaman teologi kita kemudian menyadari bahwa kita adalah manusia yang created, kita adalah manusia yang polluted, dan kita adalah manusia yang limited. Ini menunjukkan suatu kesadaran kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang walk by faith, menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam iman, maka pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mengupayakan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa punya iman yang menolong kita untuk berjalan di dalam iman itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah iman dari Allah agar perjalanan kita adalah perjalanan di dalam tapak-tapak iman tadi. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan anugerah iman dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak cukup ketika Allah menghadirkan anugerah iman yang membawa kita pada keselamatan? Oh tentu saja, itu sangat-sangat cukup. Di dalam anugerah Allah yang menghadirkan iman kepada diri kita, sehingga oleh karena anugerah itu kita mampu berespons terhadap karya agung Kristus di atas kayu salib, sehingga kemudian kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Itu sudah merupakan sesuatu yang final yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi harga yang lain yang harus kita bayarkan, yang perlu kita tambahkan demi keselamatan kita. Karena karya Kristus bagi kita adalah karya yang final yang Ia kerjakan di atas kayu salib.
Tidak ada lagi usaha kita, tidak ada lagi kerja kita, tidak ada lagi sesuatu yang dapat kita sumbangkan, yang dapat kita tambahkan kepada apa yang sudah dikerjakan secara tuntas oleh Kristus. Tetapi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa bahwa Kristus yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita demi keselamatan kita adalah Kristus yang telah naik ke sorga, kemudian berkata kepada para murid-muridnya, pergilah, beritakan Injil, ajarkan orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ini artinya Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam ajaran Kristus. Jadi dengan demikian ketika kita mau berkata bahwa kita mau berjalan di dalam iman, itu artinya kita mau bersepakat, kita mau bersehati bahwa satu-satunya alasan bagi kita untuk boleh mengangkat tema kita, tema sekolah kita pada tahun ini, Press On, adalah suatu keyakinan bahwa kita mau melangkah di dalam iman. Melangkah di dalam iman kepada Kristus. Melangkah di dalam penghayatan iman, di mana kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ajaran Kristuslah yang kemudian menjadi arah pedoman dan kompas dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus demikian? Itu persoalannya bagi kita. Ada beberapa hal yang saya pikirkan berkenaan dengan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hal yang pertama yang saya temukan di sini dari ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pada bagian yang pertama ini, subtema, subtopik yang saya ingin bawakan kepada kita adalah, yang saya ingin usulkan kepada kita adalah, di luar iman tidak ada pengetahuan yang otentik. Mengapa kita harus bertumbuh di dalam ajaran Kristus? Mengapa kita harus terus-menerus hidup di dalam ajaran Kristus, di dalam hikmat Kristus, di dalam pengetahuan Kristus? Oleh karena di luar iman kepada pengajaran Kristus, kepada pengetahuan Kristus, kepada hikmat Kristus, maka semua pengetahuan kita adalah pengetahuan yang tidak otentik. Rasul Paulus pada bagian yang pasal 5 ayat yang pertama ini berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, bahwa jika tubuh kita ini dibongkar, dilucuti, semua yang kita punya ini kemudian ditinggalkan, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa semua yang kita punya, termasuk pengetahuan yang paling luhur, pengetahuan yang paling tinggi, pengetahuan yang paling hebat, apapun yang kita miliki, ketika tubuh kemah ini dibongkar, dilucuti, ditanggalkan, maka segala sesuatu akan menjadi tidak berarti, akan menjadi tidak berguna, kecuali tanpa iman di dalam Kristus yang menyediakan kemah yang sejati di surga itu. Yang menyediakan kediaman yang hakiki, kediaman yang kekal yang berada di surga. Ini artinya Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari Allah saja. Kebenaran yang sejati hanya berasal daripada Allah saja. Sehingga ketika kita melepaskan pengetahuan kita dari pengalaman iman itu, maka itu artinya pengetahuan kita akan menjadi pengetahuan yang sia-sia. Saya teringat ungkapan dari seorang reformator yang bernama John Calvin yang berkata seperti ini.
Kita tidak akan pernah mengenakan kebenaran Kristus kecuali kita terlebih dahulu mengetahui dengan pasti bahwa kita tidak memiliki kebenaran di dalam diri kita sendiri. Hanya dengan menyadari bahwa kebenaran Kristuslah yang memerdekakan saya. Hanya dengan menyadari bahwa kebenaran Kristuslah yang menjadi inti dari pengetahuan saya. Hanya dengan menyadari bahwa kebenaran Kristuslah yang memenangkan saya. Maka di dalamnya kita akan menemukan arti makna dari kebenaran yang sejati. Dan ini tentunya merupakan bagian aplikasi, penerapan dan penggenapan dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tentu saja pada bagian ini Tuhan Yesus bukan sedang ingin menonjolkan akan pribadinya. Bukan untuk menonjolkan bahwa dialah satu-satunya yang paling berkuasa dan kemudian orang-orang yang lain itu adalah orang-orang yang hampa, yang tidak berguna. Tetapi Yesus Kristus mau menunjukkan kepada dia bahwa tidak ada jalan lain yang membuat kita, yang menghantarkan kita kepada kebenaran kecuali di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan menemukan kebenaran apapun di luar daripada Yesus Kristus. Bahkan hidup yang sejati itu hanyalah hidup yang dimiliki di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hari-hari ini dalam konteks terus-menerus belajar untuk menambah ilmu, mencari pengetahuan, mencari kebenaran, maka marilah kita melakukannya di dalam iman yang dikuasai oleh hikmat Allah, yang dikuasai oleh pengetahuan Allah, yang dikuasai oleh pengetahuan Kristus, oleh kebenaran Kristus. Karena di luar itu, maka semua pengetahuan yang kita punya, yang kita miliki adalah pengetahuan yang kosong, yang hampa, yang tidak otentik, yang tidak punya kegunaan apa-apa. Hanya sekedar tahu, saya hidup, saya tahu bahwa saya sedang hidup. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam suatu kesadaran bahwa saya harus menghidupi hidup ini di dalam iman kepada Kristus, maka kita percaya hari-hari yang kita jalani adalah pengalaman di mana kita menambah pengetahuan kepada pengetahuan oleh karena kebenaran Kristus. Dan itu artinya kita menemukan kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, yaitu di luar iman tidak ada pengharapan yang sejati. Di luar iman tidak ada pengharapan yang sejati. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 dan 5 menjelaskan demikian. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 4 dan 5 berkata demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa arti dari pengharapan iman? Apakah pengharapan iman itu berarti suatu tindakan di mana kita melompat ke dalam kegelapan? Apakah pengharapan di dalam iman itu berarti kita harus melepaskan akal budi kita? Karena iman merupakan penyangkalan atas akal budi. Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat ketika saya masih kecil, kami sekeluarga tinggal di suatu perumahan yang dikelilingi oleh kuburan. Jadi ada pekuburan-pekuburan kelompok masyarakat yang kemudian kami rumahnya bertetangga dengan kuburan-kuburan itu. Dan suatu waktu jalan masuk kepada yang menuju kepada rumah kami itu ada perbaikan sehingga tidak bisa lewat dari situ. Dan harus muter dari kuburan-kuburan itu.
Saat itu saya dengan papa saya kira-kira masih umur 6 atau 7 tahun, masih SD, harus melewati jalan kuburan itu untuk pulang sampai di rumah. Dan hari sudah larut malam. Jujur pada waktu itu saya begitu takut karena harus melewati jalan tersebut. Saya sudah usul bagaimana kalau kita pulang ke rumah nenek saja yang berada di tempat yang lain. Tetapi kemudian papa saya berkata, yuk nggak apa-apa kita pulang lewat jalan kuburan ini untuk menuju ke rumah. Hari sudah makin malam, tidak ada penerangan jalan karena memang itu kompleks kuburan. Ya, saya sudah mulai ketakutan untuk menjalani setapak demi setapak sampai pulang ke rumah. Yang menarik adalah saya ingat persis waktu itu kejadiannya. Saya kemudian diletakkan di belakang oleh papa saya. Saya dipegang, papa saya jalan di depan. Sehingga sebetulnya saya tidak berjalan dengan membuka mata. Saya hanya pegang tangan papa saya dan lihat ke bawah terus jalan gitu. Nggak mau lihat kanan kiri karena saya akan lihat batu nisan dan itu begitu menakutkan. Hari sudah malam yang dengan pantulan cahaya bulan cuman kelihatan kepala batu nisan itu begitu mengerikan. Saya hanya pegang tangan papa saya dan jalan terus. Sampai akhirnya tiba di rumah. Jadi iman bukanlah berarti melompat ke dalam kegelapan. Iman tidak pernah berarti bahwa kita kemudian melepaskan akal sehat kita, akal budi kita. Tetapi iman berarti bahwa kita tahu apa yang kita pegang. Kita tahu kebenaran yang kita miliki. Dan kebenaran yang kita pegang, kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kebenaran yang menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu itu dan Dia menyediakan kemampuan kepada kita untuk menapaki jalan-jalan kita, memberikan pengharapan di sana. Sehingga sekalipun saya takut, sekalipun saya tidak berani untuk menoleh kanan kiri karena begitu cemas, panik dengan keadaan yang sedang saya alami. Tetapi saya tahu bahwa orang yang sedang menuntun saya, menuntun kepada tempat yang benar. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kemudian Martin Luther berkata, we are saved by faith alone. But the faith that saves is never alone. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang menganugerahkan iman kepada kita, hanya melalui iman itulah kita dimungkinkan untuk diselamatkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa juga bahwa iman yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita bukanlah kemudian merupakan iman yang pasif, yang membuat kita kemudian berhenti, stuck, dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita dituntut untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, terus berjalan berpegang teguh kepada ajaran itu sambil meyakini bahwa Allah menyertai kita. Allah menolong kita untuk tiba kepada titik akhir dari perjalanan kehidupan ini. Inilah jaminan pengharapan yang sejati itu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Inilah pengharapan kita. Pengharapan yang sejati adalah pengharapan yang ditemukan di dalam iman. Yang ketiga, bagian terakhir dari apa yang ingin saya sharekan di kesempatan pagi ini. Di luar iman tidak ada pengalaman yang berguna. Jangan lupa anak-anakku, kita sudah mulai dari bagian-bagian yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama tadi saya sudah berbicara bahwa di luar iman tidak ada pengetahuan yang otentik. Yang kedua, saya sudah berbicara bahwa di luar iman tidak ada pengharapan yang sejati.
Yang ketiga kemudian sekarang, di luar iman tidak ada pengalaman yang berguna. Dalam konteks menjalani hari-hari kehidupan kita, walk by faith, tentunya sangat penting bagi kita untuk melihat ke belakang, untuk sesekali menoleh ke belakang kepada jejak-jejak pengalaman yang kita bangun, yang kita buat, yang telah kita lalui di dalamnya. Tetapi percayalah bahwa jika tapak-tapak kita di belakang, jika jejak langkah kita di belakang adalah jejak langkah yang tanpa menghadirkan iman, maka bahkan semua pengalaman-pengalaman tadi akan tidak berguna. Kenapa menjadi tidak berguna? Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kedua dan yang ketiga menjelaskan kepada kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 2 dan yang ketiga saya akan bacakan kepada kita semua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Pada bagian ini Rasul Paulus mau menegaskan bahwa apapun yang ada di belakang kita, yang dihasilkan oleh diri kita, jika itu tidak disertai oleh iman, tidak dilakukan atas dasar iman, maka semua itu hanyalah sia-sia. Semua itu hanyalah suatu ketelanjangan dan tidak berpakaian. Artinya semua yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang memalukan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang unggul, hal-hal yang di dalamnya kita telah melatih skill kita barangkali, yang kita telah lewati di belakang kita sebagai suatu bangunan pengalaman. Rasul Paulus berkata bahwa jika tidak ada iman yang berada di dalamnya, jika tidak ada iman yang dikerjakan di dalamnya, maka itu semua adalah sesuatu yang memalukan. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang tidak berguna. Karena di luar iman tidak ada pengalaman yang berguna. Kita menyadari bahwa apapun pengalaman kehidupan kita itu hanya akan berharga jika kita memilikinya di dalam pengenalan akan Allah. Hanya di dalam pengenalan akan Allah, maka semua pengalaman-pengalaman kita akan menjadi pengalaman yang indah, yang berharga, yang bernilai. Saya kemudian teringat dengan satu tulisan dari Agustinus dari Hippo yang berkata demikian. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Agustinus mau menjelaskan kepada kita bahwa hanya di dalam kesadaran pencarian akan Kristus, maka semua pengalaman-pengalaman kita akan menjadi berharga. Kita tahu bersama bahwa kita semua memiliki begitu banyak skill. Ada yang punya skill dalam bermain musik. Ada yang punya skill di dalam suara yang baik, vokalisasi yang harmonisasi suara yang baik. Ada yang punya kemampuan secara fisik misalnya menjadi bagian dari tim basket, tim soccer dan lain sebagainya. Ada yang punya kemampuan berbahasa yang begitu komunikatif. Ada yang punya kemampuan matematika, fisika dan lain sebagainya. Semua kita punya kemampuan. Tetapi tanpa kesadaran bahwa kemampuan-kemampuan itu Allah sengaja hadirkan di dalam diri kita untuk memuliakan Allah, maka semua pengalaman-pengalaman tadi akan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Kenapa? Karena ketika kita memperhadapkannya di hadapan kebenaran Allah, ketika kita pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan? Apa hasil yang akan kita persembahkan untuk Tuhan? Jangan-jangan selama ini semua pengalaman-pengalaman skill kita itu hanya kita gunakan untuk pemuasan pencarian akan diri kita. Ketika itu yang kita lakukan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka semua pengalaman-pengalaman kita itu akan sungguh-sungguh memalukan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini,
sama seperti seorang yang kemudian sadar bahwa ternyata dirinya tidak berpakaian dan telanjang. Oleh karena itu, dalil yang ketiga yang saya ajukan adalah di luar iman tidak ada pengalaman yang sejati. Sehingga kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita diperkenalkan dengan apa yang kemudian menjadi dasar, moto landasan daripada sekolah kita. Bagaimana caranya supaya pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang otentik? Bagian yang pertama saya sudah jelaskan. Milikilah iman, karena di luar iman tidak ada pengetahuan yang otentik. Dan apa pengetahuan yang otentik itu? Jangan lupa dengan semboyan true knowledge yang kita sudah bersama-sama memahami yang disampaikan di sekolah kita. Bahwa kita harus memiliki kebenaran yang sejati, dan kebenaran yang sejati itu hanya ditemukan di dalam Tuhan saja. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa memiliki pengharapan yang sejati? Karena kita tahu bahwa di luar iman tidak ada pengharapan yang sejati. Maka milikilah pengharapan di dalam Kristus. Setelah true knowledge, kita kemudian tahu ada faith in Christ. Hanya iman yang didasarkan pada Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan yang sejati. Di luar daripada iman ini tidak ada pengharapan yang sejati. Yang ada hanyalah kepalsuan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa punya pengalaman yang berguna? Karena tadi saya sudah mendalilkan bahwa di luar iman tidak adalah pengalaman yang berguna. Milikilah godly karakter. Milikilah karakter dari anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang selalu menghadirkan kebenaran, yang selalu mengedepankan imannya, yang selalu melakukan segala sesuatu di dalam suatu pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita mengaplikasikan walk by faith ini? True knowledge, faith in Christ, dan godly character. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melaksanakan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita. Press on, walk by faith. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya Engkau tolong kami agar kebenaran-Mu selalu menggairahkan kami untuk kami berjalan di dalam iman yang sejati. Dan di dalam iman yang sejati itu kami terus berkarya bagi Allah, karena pada akhirnya kami akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan pengadilan-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua untuk boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita kembali ke dalam aktivitas kita sambil membawa penguatan, membawa anugerah, membawa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran kita semua mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Is thy